Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala nikmatin kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya wa qiyamul lail yang dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan malam ini tos pundi kabare, sehat sedanten insyaallah nggih. Menit-menit terakhir, hari-hari terakhir sebelum kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan Allah karuniakan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, kesabaran, keikhlasan kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan segala rangkaian amaliyah ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mengapa harus dimaksimalkan, ma'asyiral muslimin? Karena ngapunten, belum tentu Ramadan tahun yang akan datang masih Allah perjumpakan dengan diri kita. Boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir, maka marilah di waktu-waktu terakhir kita maksimalkan. Dan yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mengambil pelajaran atas sebuah permainan yang namanya sepak bola. Jika kemudian terdapat sebuah turnamen pertandingan sepak bola, katakanlah Piala Dunia begitu nggih. Ngapunten kalau ibu-ibu atau anak-anak perempuan kurang paham, tapi minimal ini sederhana saja. Jika ada sebuah turnamen pertandingan sepak bola, tentu awal-awal babak penyisian timnya itu banyak. Ada 32 tim bahkan lebih. Tetapi dari sekian hari demi hari yang dilalui, sekian pertandingan demi pertandingan yang dilalui, maka banyak tim yang kemudian akan berguguran. Sehingga semakin mendekati babak final, tentu tim yang ada adalah semakin sedikit, tidak malah semakin banyak. Masuk ke 16 besar, maka kemudian ada 16 tim. Yang awalnya 32, maka tersisi. Dari 16 besar, maka masuk ke dalam babak per-8 final. Dari babak per-8 final masuk babak perempat final, hingga masuk babak semifinal dan masuk babak final. Pertanyaannya ngapunten, kira-kira tim yang bisa masuk ke babak final ini tim terbaik atau tim yang terlemah kira-kira? Tentu tim yang terbaik. Maka mengambil dari sisi itu, saya bersyukur malam ini masih diizinkan oleh Allah bertemu dengan panjenengan, dan ngapunten berdiri di hadapan panjenengan tidak menghormati takzim saya kepada panjenengan. Saya bersyukur masih bisa menjumpai panjenengan. Saya bersyukur masih bisa bersilaturahim dengan panjenengan. Kenapa? Karena tentu di waktu-waktu terakhir orang-orang yang hadir di masjid, di mushola bukanlah orang yang sembarangan. Tentu yang hadir di akhir-akhir Ramadan tentulah orang-orang yang kemudian mereka adalah orang-orang pilihan. Makanya saya berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Di antara panjenengan-panjenengan semuanya yang hadir malam ini hingga akhir Ramadan nanti kita dipertemukan, diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan la'allakum tatakun, gelar itu betul-betul kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Dan insyaallah kalau la'allakum tatakun itu kita dapatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini saya akan menyampaikan satu materi yang sangat penting. Satu penyempurna amalia ibadah kita di bulan suci Ramadan setelah kita berpuasa, tadarus dan seterusnya, maka kemudian ada satu ibadah yang wajib harus dilakukan tanpa terkecuali di antara kita, maka semuanya wajib. Apakah ibadah itu? Ibadah itu namanya adalah mengeluarkan zakat. Zakat sendiri, ma'asyiral muslimin, adalah salah satu rukun Islam. Sehingga seseorang yang mengaku beragama Islam, maka rukunnya harus dipenuhi. Seseorang yang mengaku beragama Islam harus menyempurnakan rukun-rukun yang ada, mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa, hingga mudah-mudahan Allah mampukan dan pantaskan kita bisa sujud di Baitullah, melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin Allahumma amin. Maka berbicara tentang zakat, hadirin sekalian, zakat ini adalah perintah yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad, yakni di tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi itu dapat wahyu surat Al-Alaq,
lalu kemudian beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, itu tidak langsung turun perintah untuk zakat ini. Dan perintah zakat ini mengiringi turunnya perintah untuk berpuasa. Jadi perintah berpuasa ini turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan itu adalah di tahun kedua. Maka ketika turun perintah berpuasa, maka sebagai satu paket, maka turunlah perintah untuk zakat. Dan perlu diketahui bahwa ketika seseorang sudah berpuasa, lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya tidak menjadi sempurna. Apalagi zakat fitrah itu artinya adalah zakatnya badan kita, zakatnya jasad kita, minimal 1 kali 1 tahun, 1 tahun 1 kali. Dan kemudian berapa beratnya zakat fitrah ini, hadirin sekalian? Maka sekurang-kurangnya zakat fitrah ini, kalau berdasarkan hadis, itu adalah 4 mud atau 1 sok. Kalau panjenengan pernah ke Madinah, itu di beberapa toko depannya Masjid Nabawi, itu banyak toko-toko yang menjual kaleng, takarannya 4 mud 1 sok. Jadi posisinya ada kaleng yang ukuran 1 mud, ada kaleng yang ukurannya 1 sok. Dan beberapa hari yang lalu dapat kiriman dari seorang teman yang membuat video, kemudian beliau memasukkan kaleng takarannya itu ke dalam beras, lalu kemudian diambil sebanyak 4 kali. Lalu kemudian ditimbang. Begitu ditimbang ternyata ma'asyiral muslimin, karena memang dilebihkan, kalau orang Jawa mengatakan tidak dipereskan, ngoten nggih, mboten peres, ketika dilebihkan maka ketemunya kurang lebih 2,6 kg. Maka bagaimana nanti dengan jamaah warga lingkungan Masjid Al-Kautsar ini? Satu, ketetapannya ikuti wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Di dalam Al-Quran berapa kilo tidak disebutkan, maka dijelaskan di dalam hadis. Maka di dalam hadis ya tadi itu, kurang lebih adalah 4 mud atau 1 sok. Dan itu kemudian oleh Basnas sebagai amri minkum kita, sebagai pemimpin atau pimpinan di negeri ini, biasanya mengeluarkan di antara angka 2,6 sampai 2,8. Maka kami menitipkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, pastikan tidak sampai kurang dari itu. Dan umumnya memang 2,5 kg itu pun diperbolehkan, yang penting mantep, jangan sampai anggang-anggang. Makanya nanti amil yang di sini memastikan dengan timbangan, ngapunten, untuk memastikan orang-orang yang kemudian mengeluarkan zakat fitrah, tata caranya diterima, kemudian dicatat namanya siapa, lalu kemudian setelah itu muzaki, setelah dicatat, ditimbang berasnya, dan kemudian kalau sudah ditimbang memang sesuai, maka ngapunten kita sama-sama belajar, pastikan menanyakan apakah sudah diniatkan atau belum. Dan kalau memang belum, maka kita tuntun nawaitu an ukhrija ilal ayah. Pastikan ada lafadz, ada catatan yang kemudian bisa membimbing dan memberikan tarbiyah kepada kita para warga jamaah sekalian. Lalu pihak takmir memberikan doa terbaiknya, ajarakallahu fi ma ataita dan seterusnya. Ini kenapa perlu ma'asyiral muslimin? Kami berharap tidak terjadi di beberapa tempat ketika ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah, lalu kemudian datang ke masjid, Pak, niki zakat fitrah kula. Oh nggih pun sampean salam mriku mawon. Ini perkara yang kemudian harus kita perbaiki. Ada akad, ada ijab qabul serah terima, ada doa dan niat yang terpanjatkan, ada doa yang kemudian tersampaikan oleh pihak amil. Lalu kemudian pekerjaan amil mulai dari mendata, menghitung, lalu kemudian mulai dengan mendistribusikan dan seterusnya. Dipastikan 8 golongan yang kemudian sudah tersebutkan di dalam Al-Quran itu tersampaikan. Minimal yang paling utama fakir yang harus lebih banyak. Jadi kalau ada fakir, ada miskin, ada sabilillah, lalu kemudian ada amil, biasanya dalam satu kampung itu atau satu perumahan biasanya 4 ini yang biasanya populer. Sedangkan yang gorim, rikob boleh dikatakan tidak ada, budak nggih. Kalau gorim ini orang yang kemudian ngapunten punya hutang dan tidak mampu membayar, dan bahasa guyonannya orang-orang nek gak duwe hutang gak semangat nyambut gawe, maka ini tidak bisa. Kecuali gorim dalam keadaan miskin atau fakir. Maka fakir, miskin, sabilillah dan amil nanti timbangannya yang paling diberatkan adalah fakir. Katakanlah fakir ini dapat 10 kg, maka kemudian miskin dapat 7,5. Lalu kemudian sabilillah, ngapunten, para takmir, muadzin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, guru-guru ngaji kita, maka itu kita dahulukan. Amil bagian yang terakhir mawon. Oke, saya titip jangan mendahulukan amil. Wah, amil harus dapat semuanya, Ustaz. Terus ternyata ada fakir yang nggak dapat. Insya Allah di sini mboten, insya Allah didahulukan fakir, nggih.
Fakir, miskin, lalu kemudian sabilillah, baru kemudian amil. Lalu bagaimana dengan himbauan dari sebuah ketakmiran terhadap zakat mal, lalu kemudian zakat tijarah? Maka ini juga perlu disiarkan. Beberapa saat saya diminta untuk kemudian membuat satu materi, mulai dari niat zakat penerimanya dan yang mengeluarkan. Lalu kemudian saya diminta untuk menyusun satu flyer atau selebaran yang diberikan ke warga. Dan beberapa musola masjid itu kemudian saya kirim tadi siang. Itu kemudian di dalamnya ada keterangan yang bisa menjadi motivasi para jamaah. Misal zakat mal, itu banyak di antara kita yang kurang memahami. Misalkan rumah ada zakat malnya, kendaraan ada zakat malnya ketika sudah mencapai batas satu nisab. Lalu kemudian dalam keseharian kita bekerja ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita, maka ada zakat tijarah, meskipun ini kontemporer. Kontemporer itu artinya di zamannya Nabi dulu tidak ada penjelasan tentang zakat tijarah. Baru ketika mulai Syekh Yusuf Al-Qardawi itu kemudian muncul. Kenapa? Karena memang setiap penghasilan kita ada sebagian yang harus kita keluarkan. Tetapi ini khilafiyah, karena tetap sebagian orang mengatakan bahwa zakat itu harus mencapai batas satu nisab. Sedangkan kalau gajinya UMR, kurang 5 menit, gajinya UMR, maka kemudian belum wajib mengeluarkan zakat. Tetapi ijma, kesepakatan ulama, kemudian beberapa guru-guru kita di negeri ini sangat menganjurkan. Perkara kemudian panjenengan mengatakan itu sebagai sedekah, silahkan. Perkara jenengan kemudian mengatakan itu sebagai zakat tijarah, maka juga silahkan. Artinya harus ada yang kita keluarkan dari rezeki yang kita dapat. Jualan pun juga demikian. Ada untung yang kemudian kita sisihkan, kita keluarkan sebagai zakat atau sedekah. Insya Allah apapun yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridho dari Allah, Allah akan memberikan balasan yang berlipat dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Insyaallah itu sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan. Monggo diawali dari hari apa di masjid ini. Insyaallah kami keluarga juga nanti akan menitipkan ke masjid ini sebagai tempat perjuangan kami juga. Jadi zakat fitrah dititipkan di sini, meskipun kalau ngapunten ASN itu biasanya sudah langsung dipotong. Tetapi ini dilema, karena sudah dipotong saya belum niat. Tiba-tiba dikasih tahu, Ustaz, zakat fitrahnya jenengan sudah nggak perlu mengeluarkan karena sudah potong gaji. Aku gurung niat, masuk gurung tak niat iki semoro dipotong terus nggih pun ya Allah niatnya nyusul mawon ya Allah. Ya trone pun medal niate wingking. Lah ini saya insyaallah tetap akan mengeluarkan sebagai satu bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Pun insyaallah itu wawasan-wawasan ilmu yang kemudian bisa dilakukan, dan pastikan kita semuanya mengeluarkan zakat fitrah, lalu kemudian anak-anak kita, pasangan kita, termasuk anak-anak yang baru terlahir di saat bulan Ramadan ini, ya mudah-mudahan itu menjadi pembersih jiwa dan raga serta harta yang dimiliki. Baik, insya Allah berikutnya sesi tanya jawab. Kalau nek diparingi kesempatan sesi tanya jawab niki nggih rada bingung kula engke napa maringi soal khawatirnya terlalu sulit dan kemudian saya salah dalam menyampaikan. Tapi kalau terlalu mudah cek gampang sih soal-soal ini. Baik, pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan tentang zakat fitrah. Saya persilahkan terlebih dahulu anak-anak dulu, ngapunten nggih, biar anak-anak semangat nggih. Untuk anak-anak SD, SMP, SMA boleh yang menjawab. Jangan yang kuliah ngaku SMA. Saya SMA Pak, dulu, sekarang sudah lulus. Jadi pertanyaan yang pertama, zakat fitrah itu diturunkan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah di tahun keberapa? Anak-anak ngajung. Ayo, dibisi bapaknya nggih angsal, ibunya nggih angsal. Tahun keberapa nak? Ngajung? Nah, tahun berapa sayang? Tahun kedua apa? Apa? Tahun kedua apa? Ya, Hijriyah ya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah namanya tahun kedua Hijriyah, tahun kedua Hijriyah. Baik, namanya bisa dicatat nggih, Pak. Oh, dua bapak-bapak, dua ibu-ibu, dan anak perwakilan bapak-bapak nggih, insyaallah nggih. Jadi anak tetap kita hitung dari bapak-bapak. Terus kemudian pertanyaan kedua, ini mulai bebas. Boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu nggih. Pertanyaan yang kedua adalah ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, ngapunten, ingkang apal niat mengeluarkan zakat fitrah. Niat mengeluarkan zakat fitrah minimal untuk diri kita sendiri. Kata kuncinya depannya awas keliru mboten usolli nggih, sembahyang lah. Nawa itu. Ada? Nggih. Belakang pojok monggo Pak. Niat. Oh ya, ada anak-anak lagi, Pak. Oh nggih, anak-anak lagi enggak apa-apa. Apa nak niatnya mengeluarkan zakat fitrah?
Aku melok gak ambaan le sampean le. An-naf An-nafsihi. Nggih, fardol. Nggih, pun hadiahnya bisa diterima. Nanti 50% ya. Nggih, alhamdulillah anak-anak nggih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, nggih, pertanyaan yang ketiga. Ini monggo, nggih, Bapak atau Ibu silakan atau ibu-ibu niki nggih, ibu-ibu karena bapak-bapaknya sudah terwakili anak-anak. Keren-keren anak-anak nggih. Mudah-mudahan tetap termotivasi, tetap istiqomah bisa salat sampai akhir nak ya. Kemudian untuk ibu-ibu nih, khusus ibu-ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kemudian seorang ibu-ibu ini mengeluarkan zakat fitrah? Ini pertanyaan agak mikir, meskipun saya tidak menjelaskan secara langsung. Panjenengan ngapunten, tidak ada uang untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan seorang suami kerja luar kota dan tidak ada kabarnya, mungkin Bang Toyib, mudik gak iso balik. Maka pertanyaan saya, bagaimana caranya jenengan mengeluarkan zakat fitrahnya? Ibu-ibu, tidak ada uang, ngapunten, Allah takdir belum ada rezeki saat itu. Lalu kemudian bapak mboten mantuk, ditelepon mboten ngenekno. Padahal kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Maka jawabannya terus pundi? Nggih, monggo silakan ibu-ibu atau mbak-mbaknya. Oh, bapak-bapak. Oh, nggih, baik ya napa, Bapak ndak apa-apa nggih. Nggih, monggo Pak, ngapunten. Mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Nggih, maksud kami ketika beras juga tidak ada misalkan. Beras tidak ada, uang tidak ada, lalu kemudian suami tidak ada. Dengan apa? Dengan niat, nggih. Terus cukup niat mawon. Niat berdoa, ya Allah, jenengan semerap kula mboten enggak ada napa-napa ya Allah. Oke, nggih. Baik, saya sempurnakan tidak apa-apa dan ini menjadi ilmu meskipun tadi belum tersampaikan. Ngapunten, boleh berhutang. Angsal nempurno dhisik ten tangga, nggih, boleh berhutang. Ataupun kemudian boleh mengganti dengan makanan pokok yang lain. Misalkan panjenengan punya ketela, nggih, ketela itu tidak apa-apa. Bisa di tempat kita kan makanan pokoknya beras, tetapi ketela kan juga satu bentuk makanan pokok. Tidak apa-apa. Mekaten nggih, ini saya sempurnakan. Mboten napa niki pokoke oleh bantuan terus niki. Alhamdulillah mendekati malam-malam akhir Ramadan pokoknya curahan rahmat, taufik, hidayah dan pertolongan jawaban niku Allah turunkan semuanya nggih. Amin. Pertanyaan terakhir. Oh, ibu-ibu, khusus ibu-ibu nggih. Baik, ada ayat yang tadi saya bacakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Apa fungsi dari zakat fitrah dikeluarkan? Monggo Bu. Fungsi dari zakat fitrah atau tujuannya apa dikeluarkan? Nggih. Oh, sampun. Oh, nggih, perwakilan yang lain gantian nggih. Biar merata. Apa tujuan zakat fitrah kita keluarkan? Nggih, suaranya agak keras. Tujuan zakat fitrah dikeluarkan ada kalimat tutahhiruhum. Mensucikan diri, alhamdulillah nggih. Insyaallah cukup. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah dan kita berdoa mudah-mudahan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah di malam hari ini, mudah-mudahan Allah